Pertama buka itu, loh kok gini? Halo geng, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk para packers. Oke geng, kali ini aku mau review satu produk dari brand Kawaan, brand Kawahara Racing geng. Ini sebuah puli untuk PCX Kawahara DR Daily Racing Rumah Roller Puli PCX. Ini untuk PCX geng. Aku beli untuk Vario 150 geng. Katanya ini PNP. Dari kemasannya B aja ya geng ya, nggak ada mewah-mewahnya, ya biasa racing kayak gini. Ini di samping ada TikTok, Instagram, terus ini pembuatnya dari PT Pancalingkap Jaya, Tangsel, Tangerang Selatan. Negara pembuatnya Taiwan. Jadi ini dari Taiwan, dibuat Taiwan, distribusikan ke Indonesia. Oke, ini sama deh, belakangnya juga sama. Ini ada pregil. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini dapat puli kipas ya. Puli kipas. Dapat puli kipas seperti ini. Oke, material oke, geng. Bagus. Terus dapat rumah roller, geng. Plus tutup rollernya juga. Rumah roller plus tutup rollernya juga. Dapat sliding piece juga, geng. Kok enggak rollernya sekalian ya? Ya. Hah? Apa lu kata? Nih, geng. Tutup rollernya seperti ini. Dapat sliding piece. Ini kayaknya dari plastik biasa, geng. Dari plastik biasa. Terus ini rumah rollernya, geng. Ini rumah rollernya sudah papas sirip. Ini dikurangi semua, ini yang lubang-lubang ini dikurangi semua, geng. Lubang ini dikurangi semua biar enteng. Ini ada tulisan Kawahara pakai laser ya, geng ya. Ini pakai laser. Kawahara pakai laser, di laser ini, geng. Terus ini ada stiker hologramnya ini, stiker hologramnya seperti ini. Oke. Terus dapat as bosingnya ini. Ini punya PCX. Katanya lebih panjang dari Vario. Oke. Kita kuliti satu-satu ya, geng ya. Yang pertama dari kipas, geng. Kita kuliti dari kipas dulu. Kipas dari Kawahara Racing. Kawahara Racing ini dosnya itu diklaim daily racing, jadi bisa buat harian, bisa buat racing. Pakai bobot 13,8. Jadi ini sudah dari sananya ya, geng. Ini pabrikan 13,8. Jadi kayaknya nggak ada yang Kawahara 13,5 atau 14, kayaknya nggak ada. Kayaknya ya. Tapi kalau untuk motor yang lain mungkin ada. Tapi kalau untuk Vario PCX ini 13,8. Sudah ditentukan dari sana. Kita bahas kelebihannya dulu, geng. Kelebihannya dari kipasnya ini, pengerjaannya rapi, geng. Bener-bener rapi ini. Ini mengkilap banget ini, geng. Ini dari ini mengkilap pinggirnya ini. Terus ini juga, ini puli kipas dipapras. Ini kipasnya dikurangin biar lebih enak. Kelebihannya itu, geng. Kekurangannya ini, geng.
Yang pertama, tidak ada interlock ya. Ini rata ya, datar ini rata, nggak ada interlocknya. Yang kedua, ini nggak ada buat itu geng, tracker itu loh geng, buat lingkaran bolongan tracker itu loh geng, itu nggak ada geng. Jadi ini lepasnya, bongkar pasangnya harus pakai impact. Nah ini kalau buat mekanik dadaan susah ini geng, harus punya impact geng. Kalau yang sering bongkar-bongkar mandiri ya agak repot ini geng, kayak gini nggak ada lubang untuk trackernya. Jadi aku juga susah ini kalau pasang ini, harus ke bengkel atau harus beli tracker, kan lebih susah. Itu kekurangannya itu ya geng ya. Satu, nggak ada interlock. Dua, nggak ada ini baut buat trackernya. Oke, yang kedua rumah roller. Nah, rumah roller ini yang pertama kelebihannya ya sama finishingnya rapi juga geng, finishingnya rapi, terus jalur rollernya juga rapi. Ini jalur rollernya juga rapi. Terus ini benar-benar detail geng, rapinya itu benar-benar detail. Ini 1 sampai 10 ini udah 9,5 ini geng, 9,5. Ini benar-benar rapi geng. Dari detail pojok-pojokannya ini geng, lihat nih. Dari pojoknya ini geng, tepiannya ini masih dibubut geng, dirapikan lagi, ini masih dibubut tepian ini geng. Ya itu detailnya seperti itu geng. Untuk kekurangan ya geng ya, kekurangan itu yang pertama juga nggak ada interlock, kan ini satu pasang ini harus ada interlock. Ini sebenarnya nggak harus ada, tapi sebenarnya enak kalau pakai interlock, tapi nggak tahu ini Kawahara kok nggak dikasih interlock itu apa, nggak tahu. Kita tunggu klaimnya aja, mari penjelasannya. Terus kekurangan yang kedua, karena nggak ada interlock geng, jadi kalau ini mepet geng, kalau ini mepet gini ya geng, ini masih renggang geng, di antara ini masih renggang, di antara ini. Jadi kalau ada interlock itu kan semakin jepit geng, jadi ini semakin kecil, semakin tipis gini, semakin kecil. Nah, nanti V-beltnya bisa agak keluar dikit, tapi nggak keluar banget, agak keluar dikit. Ya pokoknya tergantung interlocknya. Kalau interlocknya panjang ya ini V-beltnya bisa naik terlalu tinggi. Tapi kalau interlocknya cuma sedikit, itu nggak nyampe lepas lah, pokoknya nggak nyampe lepas V-beltnya dari putaran itu. Jadi itu kayak itu kekurangannya. Terus untuk ini kayak untuk tutup rumah rollernya ini kayak ini B aja geng, malah ada minusnya geng. Minusnya itu ini masih tajam geng, di bagian pinggirnya ini masih tajam. Nah ini kan ya kayak standarnya itu malah tajam banget. Kalau ini nggak begitu tajam, tapi kayaknya nggak dihalusin lagi nih geng. Kayaknya ini karena kena catnya itu mungkin ya, kena catnya hitam ini jadi yang tajamnya nggak kerasa. Tapi ini masih tajam kayak, maksudnya masih nggak tumpul itu loh, nggak rounded. Ini masih bentuk siku ini geng, masih bentuk siku. Jadi ya itu kekurangannya itu. Ini terus yang tadi dua itu kekurangannya itu geng. Untuk bosnya
Bushingnya ini kalau menurutku ini nilai plusnya di sini kayaknya, karena ini lebih panjang. Kalau lebih panjang, otomatis space di antara ini kayaknya, di antara yang ini itu lebih besar. Kalau lebih besar, feedback bisa masuk ke dalam sini, lebih dalam, mepet sama bushingnya. Itu efeknya itu untuk akselerasi, kayak itu loh geng. Kalau gear depan kecil kan untuk akselerasi enak, tapi kalau punya Vario itu agak turun gini, agak turun gini kayak. Nah ini agak mepet, jadi di feedbacknya itu agak naik sini, agak naik, jadi nggak mepet ke bushingnya. Nah itu aku akalin kalau Vario itu aku kasih ring geng, aku kasih ring 1 atau 2, tapi aku kasih ring 1 aja biar bushingnya lebih panjang. Itu akalinnya, itu bushingnya lebih panjang, jadi akselerasi itu enak, top shiftnya juga dapat kayak gitu kayaknya. Oke, itu kelebihan dan kekurangannya. Tapi untuk harga 200 ribuan ini udah worth it untuk dicoba ya. Ini worth it untuk dicoba. Ini aku belum ada review pemakaian kayaknya, karena ini aku mau review produknya dulu. Aku lihat dari pertama buka itu, loh kok gini itu. Jadi aku asumsiku seperti itu geng, asumsiku seperti itu. Kalau kalian yang udah pakai coba enak, ya beruntunglah Anda. Spek motor itu juga beda-beda geng. Jadi aku juga mau bandingin, compare sama standar, dan kemarin aku sempat bubut geng, aku ambil dulu geng. Ini geng, ini puli bubutku geng. Ini juga tak pakai ini masih tak pakai ini. Tadi udah tak lepas, tak bersihin. Ini masih kepake. Ini dulu aku bubut beli jadi geng, 13,5 atau 13,8, aku sampai lupa. Ini udah 3 tahunan, mungkin 3 tahun atau 5 tahun ya, lupa aku. Pokoknya udah lama banget. Ini dari pertama beli itu kayaknya 1 tahun setelah, berarti 2020 geng. 2020 sampai sekarang 6 tahun geng. Ini baru ganti geng, 6 tahun geng. Ini basicnya punya K36, punya Vario K36. Basicnya seperti ini. Ini ada interlocknya. Ini loh geng, aku mau jelasin, ada interlocknya ini loh geng. Ada interlocknya seperti ini. Jadi ini bisa masuk, ini pentolnya ini bisa masuk ke sini. Nah, bisa masuk ke sini. Saya tak lepas dulu. Bisa masuk ke sini geng. Nah ini jadi otomatis ini lebih kecil. Coba aku ukur ya, kalau nggak ada bukti nanti dibilangnya hoax. Ini geng, ini kayak gini, ini masuk ke sini, masuk ke ini, jadi gini. Nah ini namanya interlock. Ini udah kencang gini geng, ini udah kencang. Kita ukur geng. Tuh geng, ini ada di 19 ya, ada di 19. Terus yang ini geng, kita ukur yang ini ya geng ya. Udah kelihatan ini sebenarnya geng, ada di 21 lebih geng, 22 nggak nyampe. Tuh selisihnya segitu geng. Jadi itu kalau pakai ini ya kayak standarnya geng. Jadi kayak pulih standar. Jadi
posisi feedback itu masih di sini. Apa ambil feedback dulu biar jelas ya. Nih geng, ini posisi feedback di sini. Nah ini udah rapet ya geng ya. Udah rapet, posisi feedback di sini. Loh ini masuk ya. Nih, ini masuk di sini. Nih, ini rata ini. Ini rata kayak gini. Ini udah kenceng, ini rata. Terus kalau yang ini geng, yang ini beda geng. Nih, ini udah kenceng. Tak taruh sini kayak. Tik. Nah, ini. Kelihatan ya bedanya ya. Ini bisa lebih naik. Nah, ini bisa lebih naik. Feedbacknya bisa lebih naik. Segini. Ini masih batas aman, geng. Ini masih batas aman. Kalau keluarnya dikit, gini masih batas aman. Sebatas talinya ini, geng. Ada talinya ini. Sebatas talinya ini. Pokoknya ini jangan sampai naik ke sini, geng. Jangan sampai gini. Bisa loncat nanti feedbacknya, geng. Jadi seperti itu, geng. Perbedaannya interlock itu seperti itu. Aku pakai ini sebenarnya masih enak, geng. Cuma ini udah kemakan, geng. Posnya ini udah kemakan. Gara-gara lupa ganti sliding piece. Tuh. Teman-teman kalau lupa ganti sliding piece, ya kayak gini. Posisinya kayak gini nanti. Jangan sampai ya, geng ya. Pokoknya ini udah kegerus, geng. Ini udah tipis, geng. Ini udah tipis, udah kegerus. Sebenarnya kalau derajatnya itu derajatnya juga udah kurang, geng. Ini udah jeglong ini, geng. Tapi masih enak, geng. Beneran masih enak ini. Ya ini saatnya diganti sebenarnya, geng. Cuma cari yang seperti ini lagi, lupa aku belinya di mana dulu. Yang ada interlocknya seperti ini. Ini. Jadi interlock itu kalau buat top speed ini bisa menjepit feedback sampai atas. Maksimal itu feedback keluar itu 10% aja, geng. Nggak usah lebih-lebih. 10% atau 15% dari ini. Jadi jangan sampai naik terlalu naik banget, nanti bisa loncat. Jadi kayak gitu. Oke, geng. Penjelasannya seperti itu. Jadi untuk Kawahara, ya mungkin dia klaim untuk harian juga, jadi menyesuaikan puli bawaan seperti itu. Tapi kalau ini udah di custom, dikasih interlock, jadi untuk akselerasi juga enak, untuk top speed juga enak, kayak gitu, geng. Terus apa lagi ya? Ya seperti itu. Untuk review selanjutnya mungkin kalau jadi tak pasang nanti tak kasih reviewnya. Tapi kayaknya nggak tak pasang, nggak punya impact kok. Punya cuma tracker, mekanik dadaan ya kayak gini, geng. Maklum, geng. Oke. Jadi ya seperti itu. Untuk ini ya, geng. Untuk bushingnya kita ukur lagi. Ini bushing bawaan Vario. Ini punya PCX. Kita ukur ya, geng ya. Yang untuk PCX ini ada di, bentar tak fokus ke dulu, geng. Ada di 49. 49, yang untuk Vario ada di 48. Ya, selisih 1 mili ya, geng ya. Ini juga ngaruh. Aku ngakal ini gini, geng. Aku pakai ring kayak gini. Ini biar nambah panjang bushingnya. Tapi yang selisihnya nggak banyak. Ini aku misalnya ini tak tambahin ring ya, geng. Ini tak tambahin ring, tak ukur keseluruhannya. Ini dapat 48,5, hampir 49.
Seperti itu. Ini akselerasi enak ini kayak. Apalagi kalau pakai yang lebih panjang ini kayak. Ini akselerasi enak. Terus aku mau compare untuk masalah yang ini kayak. Masalah apa ya? Ya udah kayak udah. Bingung aku mau compare apa lagi. Ini pokoknya kalau yang mau pakai Kawahara boleh ini, boleh dicoba kayak. Aku juga rekomendasikan, cuma aku nggak sukanya nggak ada ini geng. Puli kipasnya nggak ada ini nih geng, nggak ada tempat buat trackernya, ini harus pakai impact itu agak merepotkan geng. Tapi untuk overall ini kalau aku punya impact aku beli itu. Aku beli yang Kawahara. Itu untuk daily oke. Untuk akselerasi oke. Nanti tinggal main di roller aja geng. Kalau pakai itu aku rekomendasi ke rollernya. Kalau untuk Vario ya geng, Vario 150 itu 13 aja geng. 13 gram rata. Itu mungkin dapat top speednya karena ini udah pasti ini dapat akselerasi karena ini lebih panjang geng. Ini lebih panjang, dapat akselerasi. Terus untuk top speednya ya tadi, kalau itu di interlock, mungkin lebih dapat top speednya juga. Karena naiknya Vibel itu juga lebih panjang, lebih tinggi naiknya itu. Karena nggak ada interlock ya itu, minusnya itu. Ya nggak tahu ya, klaimnya dari sana mungkin beda dari analisisku juga. Ya kalau yang udah pakai bisa komen apa yang dirasain, kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalau ada analisisku yang salah juga bisa dikomen, nanti tolong dibenarkan. Karena aku hanya manusia boy, bukan Tuhan. Nice. Bukan malaikat deh. Bukan nabi deh. Ya itu pokoknya. Oke, geng. Mungkin segitu aja, geng. Penjelasan untuk Puli Kawahara Racing DR Daily Racing. Untuk yang mau coba silahkan monggo. Aku kasih linknya pembelian di deskripsi. Untuk yang mau coba yang lain mungkin bisa aku rekomendasikan yang bubut custom, jadi pakai bahan mentah, bahan orian dari Vario PCX bisa, itu bisa masuk ke Vario juga, PCX juga bisa. Yang custom itu 13,8, itu rekomendasiku 13,8. Terus untuk tutup roller. Ini sebenarnya penting, geng. Ini kalau kalian nggak mau beli yang custom yang udah dikerok, coba aja sendiri di rumah, geng. Kerok sendiri. Ini punya aku udah tak kerok, geng. Ini udah halus, geng. Nah, ini udah nggak tajam, geng. Ini udah aku halusin, geng. Pakai gerinda kecil, woy. Mini grinder itu. Pelan-pelan aja gitu. Kalau nggak ada ya pakai amplas, tapi ya lumayan 3 hari baru selesai. Ya, ini pokoknya kayak gitu, geng. Ini udah halus, jadi nanti rollernya nggak kemakan sama yang tajamnya itu, geng. Ini udah rounded, ini udah enak, geng. Ini aku pakai roller 13, baru nyoba, geng. Ini baru nyobain, baru tak pasang ini rollernya. Belum jalan. Aku sebelumnya pakai 12 sudah enak. Terus yang itu, ini pokoknya ini part penting itu harus kalian sedia, geng. Kalian kalau mau aman itu sedia ini, ya ini sliding piece ini.
Ini aku beli kemarin murah, geng. Ini cuma 6.000 atau 8.000, murah. Ini pakai merek Hot itu loh, hot apa itu lupa. Pokoknya itu. Ini kalau kamu udah beli ini dua, jadi ini kepasang satu, yang satunya buat jaga-jaga. Soalnya ini kalau telat ini ya siap-siap posnya ini kemakan, geng. Siap-siap posnya ini kemakan. Kayak videoku yang ini, itu bit sudah kemakan, geng. Posnya sudah kemakan dan harus ganti satu set rumah rollernya, satu set. Seperti itu, geng. Oke, geng. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan lanjut di komentar aja, geng ya. Aku apalagi nih udah bingung, geng. Pokoknya seperti itu yang aku jelasin. Tapi belum aku pakai itu, belum tak pasang. Aku mau pasang ini dulu. Aku tetap mau pasang ini dulu. Aku habisin ini posnya pokoknya. Ini aku habisin. Ini sebenarnya ini kalau tadi belum tak ganti slide piece-nya. Ini parah, geng. Ini pada slide piece baru loh, geng. Ini masih oblak, geng. Ini masih oblak kayak gitu. Yes, nggak apa-apa, kita coba satu-satu aja, geng. Nggak usah keburu-buru. Pokoknya silahkan yang mau coba itu atau mau bubut fully custom yang ada interlock 13,8, roller 13 gram. Oke, geng, seperti itu. Sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada yang perlu ditanyakan, dan subscribe-nya itu gratis, geng. Yang bayar itu ke kamar kecil 2.000. Jadi subscribe itu gratis. Oke, geng. Sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk para bakers. Ciao.